Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo. Perkenalkan, nama saya Oji Pramana Putra, peserta Latsar CPNS Angkatan 16 Kelompok 1 dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Nias. Di sini saya akan membagikan pengalaman pribadi belajar agenda 3 hari kedua, yaitu rangkuman kelompok yang sudah dibagikan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan 4 isu penting yang menjadi tantangan sekaligus peluang dalam transformasi digital pemerintah. Keempat isu ini saling berkaitan dan harus kita pahami bersama, terutama bagi kita yang sedang mengikuti Latsar CPNS, khususnya pada agenda 3 yang membahas manajemen ASN dan Smart ASN. Transformasi digital adalah sebuah niscaya pada era modern. Pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan layanan publik yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Namun di balik kemajuan ini, ada tantangan besar yang mengintai. Nah, pada hasil pembelajaran kami pada hari ini, ada 4 isu presentasi yang kami paparkan pada hari ini. Dari 4 isu ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pentingnya peran ASN dalam menghadapi era digital. Isu pertama adalah kasus kebocoran pada data KTP. Beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh kabar bocornya jutaan data KTP yang diduga diperjualbelikan oleh hacker di forum-forum ilegal. Peristiwa ini bukan sekedar hanya masalah teknis, tapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika data pribadi masyarakat yang bocor, dampaknya sangat luas, yakni mulai dari penyalahgunaan identitas, penipuan daring, hingga hilangnya kepercayaan terhadap layanan digital pemerintah. Namun di sini kita memiliki solusi. Yang pertama itu, pemerintah harus memperkuat sistem keamanan data dengan enkripsi yang tingkat tinggi, firewall berlapis, dan pemantauan sistem secara real time. ASN perlu dilatih secara berkala mengenai tata kelola data pribadi, prosedur keamanan informasi lainnya. Nah, sebagai calon ASN, kita harus menyadari bahwa data masyarakat adalah amanah yang harus dijaga. Ini sejalan dengan prinsip manajemen ASN yang mengutamakan akuntabilitas dan pengelolaan yang baik, serta mencerminkan Smart ASN yang memiliki kecakapan digital dan integritas tinggi dalam menjaga data publik. Yang kedua itu, isunya kurang keaslian dokumen elektronik. Di era digital, hampir semua dokumen pemerintah berbentuk elektronik. Masalahnya bukan hanya pada penyimpanan, tetapi pada autentikasi atau keaslian dokumen elektronik, terutama terkait pada tanda tangan elektronik. Tanpa sistem tanda tangan elektronik yang sah dan aman, dokumen pemerintah mudah dipalsukan atau dimanipulasi. Hal ini mengancam kredibilitas layanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Di balik keaslian dokumen elektronik ini, ada solusi yang bisa kita terapkan, yakni pengimplementasian tanda tangan elektronik yang tersertifikasi sesuai peraturan hukum nasional, agar setiap dokumen yang memiliki legalitas yang jelas, yakni sebagai calon ASN, kita dituntut agar memiliki kemampuan memverifikasi tanda tangan elektronik serta memahami standar keamanan dokumen digital. Langkah ini sejalan dengan manajemen ASN yang menuntut tata kelola administrasi pemerintah yang akuntabel, serta mencerminkan Smart ASN yang adaptif terhadap teknologi yang berintegritas menjaga data publik. Isu ketiga, yakni kesenjangan kompetensi digital dan ancaman cyber pada ASN. Tidak semua ASN memiliki tingkat kompetensi digital yang sama. Kesenjangan ini berpotensi meningkatkan risiko ancaman cyber seperti phishing, malware, atau kebocoran data internal. Karena itu, diperlukan salah satunya itu program peningkatan kapasitas digital ASN secara berkelanjutan, pelatihan teknis, literasi keamanan cyber, hingga pembentukan kerja digital yang etis dan adaptif harus menjadi prioritas. Upaya ini adalah bentuk nyata manajemen ASN yang mengedepankan pengembangan kompetensi pegawai secara berkesinambungan, serta gambaran Smart ASN yang berorientasi pada pelayanan publik yang aman, efektif, dan terpercaya. Isu keempat, yakni analisis ancaman digitalisasi pada Pusat Data Nasional atau PDN. Pusat Data Nasional atau PDN merupakan infrastruktur vital yang menyimpan dan mengelola data dari berbagai instansi pemerintah.
PDN dirancang untuk mendukung integrasi layanan publik agar lebih efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Namun, sifatnya terpusat juga menjadikan sasaran empuk bagi serangan cyber berskala besar. Serangan terhadap PDN beberapa waktu lalu menjadi pelajaran berharga bahwa transformasi digital pemerintah tidak boleh berhenti pada tahap penyediaan layanan, tetapi juga harus memperhatikan keamanan, keandalan, dan keberlanjutan sistem. Jika PDN diserang atau lumpuh, dampaknya bisa berantai, yakni layanan publik terhenti, data masyarakat terancam bocor dan dimanipulasi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa drastis menurun. Lebih jauh lagi, kebocoran data strategis pada PDN juga dapat digunakan pihak tidak bertanggung jawab untuk mengganggu stabilitas ekonomi maupun keamanan negara. Disinilah peran ASN sangat penting. ASN bukan hanya pengguna sistem, tetapi juga pengelola kebijakan dan pelaksana teknis. Dengan kompetensi digital yang mumpuni, ASN mampu berperan dalam mendesain tata kelola PDN yang aman, tangguh, dan siap menghadapi ancaman. Di sini kita memiliki solusi. Yang pertama itu memperkuat kebijakan keamanan PDN. Yang kedua, menerapkan sistem backup dan disaster recovery center atau DRC agar data penting tetap aman dan layanan publik tetap berjalan meski terjadi serangan cyber dan atau kerusakan fisik. Yang ketiga itu meningkatkan peran ASN dalam keamanan cyber yang menanamkan budaya keamanan digital pada seluruh ASN. Nah, ini mencerminkan prinsip manajemen ASN, di mana dalam perencanaan, pengendalian, dan pengawasan, serta nilai SMART yang adaptif, kompeten, dan kolaboratif menghadapi tantangan era digital. Dengan PDN yang dikelola secara aman dan profesional, integritas data nasional dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan privasi dan keamanan masyarakat. Dari keempat isu ini, kita belajar satu hal penting, yakni transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal manusia, budaya, dan etika. Kita tidak bisa mengandalkan sistem, tetapi juga harus membangun kompetensi dan integritas ASN yang menjadi pelaksana kebijakan. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, kita dapat menghadapi tantangan tersebut dan memanfaatkan peluang untuk menciptakan tata kelola pemerintah digital yang lebih baik. Sebagai CPNS, kita harus menanamkan nilai-nilai manajemen dan karakter smart ASN sejak dini, agar kelak kita dapat memberikan pelayanan publik yang aman, transparan, dan terpercaya. Kita adalah garda terdepan dalam menjaga integritas data publik sekaligus menjadi penggerak utama transformasi digital pemerintahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. We are family, Afik Nam Jagat, Samagram.